Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Yuni. Selamat pagi Kak Ira. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini bersama dengan Kak Ira dan Kak Yuni. Nah, adik-adik tetap sehat dan kuat ya minggu ini ya. Kalau kita masih bisa ibadah online itu karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kak. Ya, benar, Kak Yuni ya. sehat kan? Sehat, puji Harus Tuhan. tetap sehat. Amin. Harus makan yang bergizi. Sebelum kita mulai ibadah online, kita berdoa dulu ya Kak Yuni. Yuk adik-adik tutup mata, duduk yang baik, nggak boleh guyon, nggak boleh sambil makan. Kita mau belajar untuk menghormati Tuhan Yesus. Yuk berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di hari Minggu yang indah ini, Engkau sudah menganugerahkan kepada kami berkat-berkat yang luar biasa. Pagi ini kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Karena kami mau mengucap syukur. Engkau sungguh terlalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau menyertai ibadah pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Ira dan Kak Yuni pengen adik-adik di rumah nggak boleh seenaknya ya kalau ibadah ya. Kalau nyanyi juga nyanyi, ketika nanti kita dengar firman harus juga dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kak Yuni, pagi ini kita mau ngucapin selamat pagi ya sama Tuhan ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Amin. Haleluya. Wah, senang ya kalau pagi ini kita bisa ngucapin selamat pagi Tuhan. Kami masih bisa merasakan makan enak, masih bisa merasakan udara yang segar. Kak Yuni, Kak Ira mau tanya sama Kak Yuni. Tanya apa? Gimana caranya supaya kita itu bisa dipercaya? Tentunya ya Kak Ira, Ya. kita harus jujur. Oh, jujur. Iya, kita harus jujur. Di sini siapa yang jujur? Kak
Ayo. Jujur. Jujur. Jujur dalam segala hal loh ya. Jujur sama mama. Ya, sama Tuhan Yesus dulu. Oh ya. Jujur Yang sama utama. Tuhan Yesus. Jujur Dua. sama Papa. ya. Mama. Ya. Terus Sama teman-teman juga Oh, penting. iya. Ya, teman-teman. berarti Terakhir jujurnya. jujur pada diri sendiri. Ya betul. Kak Yuni ternyata pinter ya. Pada diri sendiri. Iya. Terus yang kedua itu selain jujur kita juga harus punya disiplin ya. Kalau sekolah itu harus bangunnya pagi, mandi Iya. dulu baru sekolah, jangan bangun tidur pakai seragam, ikut sekolah nanti habis sekolah baru mandi, nggak boleh ya Kak Yuni. Bau Oh ya. bau ya. Berarti harus mandi dulu. Iya. Yuk kita mau nyanyi, aku mau jujur. Aku mau jujur, aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jujur, aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Amin. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Amin. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Kak Ira dengar enggak ya? Apa ya? Ada yang memanggil nama kita, Kak Ira? Oh, ya ada. Kalau di rumah itu dipanggil sama anak. Enggak, Kak Ira. Saat ini kita dipanggil oleh Bapa kita, Tuhan kita. Iya, Tuhan iya. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Iya. Kita mau pujikan itu ya, dengar dia panggil nama kita. Oh iya, kalau dipanggil berarti jawabnya Iya. iya Atau Tuhan. enggak? Ah iya Tuhan, Ya Tuhan. gitu ya. Ya Tuhan. Ya, berarti kalau dipanggil Tuhan, Kak Yuni, ya Ya Tuhan, Tuhan. gitu ya. Ya, Kak Oke, Ira. ya Tuhan, gitu ya. Ya, ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya.
panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, suka dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Mari adik-adik kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Amin, Yesus. Kami bisa Haleluya. memuji Engkau Tuhan. Terima Sebentar kasih, Tuhan kami Tuhan. mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Kiranya Tuhan Kau hadir, Kau ada di sini Tuhan, di setiap Yesus. anak-anak-Mu Tuhan. Kau ada, Kau berbicara secara pribadi dengan anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami. Ya, Yesus. Kami mau persiapkan Ya, telinga Yesus. kami, mata Amin. kami, hati kami, mulut kami hanya Amin, untuk Yesus. Engkau Tuhan. Kami mau Amin. fokus kepadamu Tuhan. Amin, Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Haleluya. dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Suroto Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Amin, Yesus. pakai beliau Tuhan, urapi beliau Tuhan, Haleluya, sehingga apa yang disampaikannya itulah keluar dari keinginan-Mu, kerinduan-Mu Yesus. Tuhan. Amin. Terima kasih Terima Bapa, kasih, kami serahkan semuanya ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Semua, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat terus ya?
pokoknya tetap semangat mengikuti ibadah online. Nggak cuma ibadah, sekolah. Oke, pada kesempatan hari ini kakak akan membacakan adik-adik yang berulang tahun. Oke? Kalau misalnya kakak menyebutin nama kalian yang berulang tahun, ntar kalian jawab gini. Siap gitu ya. Siap. Oke? Oke, tanggal 25 Januari ada Jocelyn Adijaya dari kelas Eklesia. Siap. Oke, mantap. Terus di 28 Januari ada Avisha Stefano Heru dari kelas Eklesia juga. Siap. Oke, di 29 Januari ada Auxiandre Bernardine Windy Putra, kelas Philadelphia. Dan di 29 Januari ada Auxiandra Bernardine Windy Putra, kelas Haleluya. Kembar ya? Wow. Auxiandre sama Auxiandra. Wow. Happy birthday buat kalian semua. Tadi ada tuh 2, 3, 4 orang adik-adik ya. Sekarang kakak akan berdoa buat kalian. Semua tutup mata ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Berkati adik-adik yang sedang berulang tahun Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran online dan ibadah online Tuhan. Semoga virus corona ini bisa cepat berlalu agar kami bisa bertemu dengan teman-teman kami di gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Amin, yeay. Dadah adik-adik, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Halo, selamat pagi teman-teman. Wah, tidak lupa kakak juga mau menyapa sama orang tua, sama teman atau sama kakak semuanya yang mendampingi anak-anak yang pagi ini ikut ibadah online mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Wah, tadi kalian sudah menyanyi dengan sungguh, kalian sudah menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Wah, pasti hari ini semuanya kalian menyanyi dengan sukacita. Bahkan mendengarkan firman Tuhan pun juga harus dengan sukacita. Ayo, siap semuanya? Wah, kakak percaya kalian semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Oke, nah kemarin kan banyak sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimanakah kita belajar tentang seorang Samuel yang kecil? Wah, Samuel ini ternyata anak yang dikasih oleh Tuhan. Juga anak yang dikasih oleh manusia, oleh sesamanya, oleh semua orang. Semuanya mengasihi Samuel. Wah, siapa yang di rumah, ayo kepingin seperti Samuel. Dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh sesamanya, dikasih oleh mama, dikasih oleh teman-temannya. Wah, semuanya pasti kepingin seperti Samuel. Tapi tidak mudah yang dilalui oleh Samuel. Dia harus jauh dari orang tuanya, tidur di bait Allah, melayani di bait Allah, mencuci bajunya sendiri, harus makan sendiri. Ayo, siapa yang kalau di rumah masih disuapin, yang di rumah masih belum bisa nyuci baju sendiri, atau suruh nyapu saja tidak mau. Mama minta, Dek, tolong Dek. Wah, kalian tidak mau, kalian males-malesan. Wah, kalau seperti itu tidak akan bisa menjadi seperti Samuel. Kalau kalian ingin menjadi seperti Samuel, harus dimulai dari awal, sejak dini, belajar semuanya, belajar dengan sungguh, melakukan semua tugas di rumah dengan baik. Baik tugas di rumah maupun juga tugas belajar di sekolah, semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kalian, sekarang kan belajar online pakai HP. Disuruh ngerjakan sama guru, sama mama, kemudian ngumpet-ngumpet
tidak ngerjakan tugas, tapi ternyata malah main game. Lihat YouTube. Wah, kalau ditanyain sama mama, "Hei Nyo, hai Dek, sudah belum kerjaannya?" Terus kalian jawab, "Sudah mah." Padahal lagi nonton YouTube. Padahal lagi nonton HP. Padahal lagi main apa? Lagi main game. Waduh, berarti itu namanya anak yang tidak jujur. Wah, yang namanya jujur itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita akan melihat bagaimanakah seorang Samuel itu. Samuel pada waktu kecil, dia sudah diserahkan di bait Allah. Dia melayani di bait Allah, tidur sendiri di bait Allah. Yuk kita akan melihat gambarnya. Samuel kecil tidur di bait Allah. Teng ting teng. Wah, lihat di sana. Samuel tidur sendirian. Tidak ada yang menemani. Kalian sudah tidur sendiri? Atau masih pengen dikeloni sama mama, dikeloni sama papa? Kalau tidak ditemenin tidak bisa tidur. Malam-malam takut. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kalian semuanya. Roh Kudus selalu menyertai kalian semuanya. Jangan takut. Lihat loh ini, seorang Samuel. Dia tidur di bait Allah. Dia tidur sendiri. Pada waktu itu, seorang Imam Eli yang mengasuh Samuel melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak mengikuti firman Tuhan, melakukan kejahatan. Ketika melihat anak-anaknya berbuat dosa, Imam Eli ternyata hanya diam saja. Ketika memperingatkan mereka tidak memperingatkan dengan sungguh. Akhirnya anak-anaknya pun tetap saja melakukan dosa. Ini pun juga menjadi peringatan bagi orang-orang tua yang di rumah, yang saat ini sedang mendampingi anaknya, yang sedang mengikuti ibadah online. Ketika mendidik anak-anak, ketika menyuruh anak-anak melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus diajar dengan lembut, dengan tegas. Dan anak-anak pun saat ini yang ada bersama dengan mamahnya, wah, harus menjadi satu tim yang hebat. Supaya apa? Firman Tuhan terus bekerja di dalam diri kalian. Firman Tuhan memperbarui hati kalian. Firman Tuhan memperbarui cara bicara kita, pikiran kita, semuanya tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat ketika Samuel sedang tidur di bait Allah. Tiba-tiba suatu malam ada suara yang berbicara kepada dia. Samuel, Samuel. Dikiranya yang berbicara kepada dia, yang memanggil-manggil namanya itu adalah Imam Eli. Kemudian ia menyamperi, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli berkata, tidak, aku tidak memanggil kamu. Ayo tidur, sudah malam, Bapak udah capek, mau tidur. Samuel tidur lagi, akhirnya Tuhan memanggil lagi, sampai 3 kali. Dia tetap menyamperi Imam Eli. Kemudian Imam Eli tahu, kalau itu yang berbicara suara itu adalah Allah sendiri sedang berbicara kepada Samuel. Waduh. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
dengan sungguh-sungguh, itu pun Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Sedang mendandani hidup kita, sedang membereskan hidup kita yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, sikap kita yang tidak baik, tingkah laku kita yang tidak baik, sedang diperbaiki oleh firman Tuhan. Supaya pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya seturut dengan firman Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kakak percaya kalian hari ini, pagi ini pasti sedang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Setelah 3 kali hal itu, kemudian Imam Eli tahu yang sedang berbicara kepada Samuel adalah Tuhan sendiri. Kemudian apa perkataan Imam Eli kepada Samuel? Ia menyuruh supaya ketika kamu mendengar suara itu, langsung jawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Ketika hal yang keempat, Samuel, benar. Samuel langsung bangun dan ia tidak datang kepada Imam Eli lagi. Tetapi ia langsung menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengarkan. Sekarang kakak akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Firman-Nya seperti ini. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Kira-kira apa ya yang difirmankan Tuhan tentang keluarganya Imam Eli, tentang kedua anaknya Hofni dan Pinehas? Ayat yang ke-13 kakak akan bacakan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, ini Allah bersumpah, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Waduh, ini sesuatu yang mengerikan. Karena Tuhan hendak menghukum Imam Eli dengan kedua anaknya. Apa sih sebetulnya kejahatan yang sudah dilakukan oleh Imam Eli dan kedua anaknya? Kita akan melihat gambarnya. Wah, sekarang kalian lihat semuanya. Apa yang di tangannya Hofni sama Pinehas itu? Di tangannya ada garpu. Di pucuk garpu itu ada daging. Apa sih yang kemudian dikerjakan oleh Hofni dan Pinehas? Kebenaran firman Tuhan menunjukkan setiap kali bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Hofni sama Pinehas itu memegang garpu, kemudian mencucukkan garpu itu ke dalam kuali tempat daging itu,
Ia sudah mengambil dulu daging yang terbaik, mengambil lemak-lemaknya yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi diambil sendiri, dibawa pulang, dimakan sendiri. Wah, kan itu dagingnya milik Tuhan. Tapi kenapa kau kemudian diambil, dimakan sendiri? Bapaknya pun Imam Eli yang tahu kejahatan anaknya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia hanya diam saja. Maka apa yang terjadi? Sebetulnya Tuhan itu sedih melihat kelakuan, melihat perbuatan Hofni dan Pinehas. Tuhan pasti mau sudah memperingatkan mereka. Tetapi ketika diingatkan, tetap saja terus dikerjakan. Sekarang, ayo, kalau kalian di rumah berbuat sesuatu yang salah, kemudian mama sudah ngingatke, papa sudah ngingatke, jangan. Tapi tetap dikerjakan terus, dikerjakan terus. Lama-lama mama sama papa sebel enggak? Pasti sebel. Enggak bakalan enggak akan sebel. Kalau kalian masih tetap seperti itu, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah Allah. Ayo sekarang saatnya kita merubah sikap kita. Kalau diingatkan sama mama, sama papa, diajar sama guru sekolah minggu, diajar sama guru-guru di kelas, atau sama kakak, kalian harus ngikuti. Karena nasihat itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika melakukan firman Tuhan akan membawa kepada keselamatan. Ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Ini adalah firman yang disampaikan oleh Allah kepada Samuel, bahwa Allah akan menghukum Imam Eli dan kedua anaknya. Setelah Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel kemudian tidur lagi. Besoknya pagi-pagi ketika Samuel bangun, ditanya sama Imam Eli, Samuel, Samuel, semalam Tuhan berbicara apa kepada kamu? Menurut kalian, kira-kira Samuel itu mau bicara jujur enggak ya sama Imam Eli? Orang yang mengasuhnya, dia kenal sama Hofni sama Pinehas. Kira-kira mau jujur enggak? Aduh, berat ternyata untuk berbicara jujur itu. Jujur artinya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Jujur hatinya tidak suka berbohong. Jujur artinya berbicara apa adanya. Tapi ini berat buat berkata jujur. Karena apa yang harus disampaikan adalah sebuah hukuman. Apa yang akan Tuhan kerjakan kepada Imam Eli, apa yang akan Tuhan kerjakan sama kakak Hofni, sama kakak Pinehas. Yang namanya jujur itu tidak mudah. Tapi kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya harus belajar berbicara jujur. Memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Jangan suka berbohong. Harus berkata apa adanya. Antara hati dengan mulut harus sama. Apalagi
kalau hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Wah, tadi Kakak Yumi sama Kakak Ira sudah mengajak kita bersama-sama bernyanyi, aku mau jadi anak yang jujur. Ayo, sekarang kita katakan bersama-sama. Di rumah masing-masing katakan bersama-sama. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Wah. Sekarang kita akan lihat. Dalam kebenaran firman Tuhan itu, akhirnya Samuel berkata jujur apa adanya kepada Imam Eli. Apa yang akan Tuhan kerjakan kepada Imam Eli dan juga kepada anak-anaknya, bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Sebenarnya berat, sangat berat untuk berkata jujur. Ya kan? Apalagi hal yang mengasihkan. Kalau kalian nyontek, jujur enggak? Oh, enggak jujur. Kalau sekolah di kantin, beli jajan, harganya 4.000, bayarnya cuma 3.000. Jujur enggak? Oh, enggak jujur. Kalau di kelas, sama teman-temannya suka ngumpet ke, wah itu namanya enggak jujur. Kalau jajan, ngambil yang mahal, bayarnya uangnya yang sedikit. Enggak jujur itu namanya. Kalau kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan, yang namanya jujur itu tidak mudah. Seolah-olah kalau kita berbicara tentang kejujuran, seolah-olah merugikan diri kita sendiri. Tapi itu harus tetap kita kerjakan, karena itu adalah firman Tuhan. Tentang kebenaran, tentang hal yang baik, kita harus belajar jujur, mengungkapkannya dengan jujur, berkata dengan jujur, melakukan semuanya dengan jujur. Ketika permainan pun yang kecil-kecil, mainan ular tangga, mainan apapun, kalian harus jujur. Jangan suka bohong-bohongan, jangan suka uri-urian. Enggak boleh itu. Kita harus belajar jujur. Samuel jujur di hadapan Imam Eli. Walaupun itu menyakitkan. Sebetulnya ia tidak suka untuk mengatakan hal itu. Tetapi itu harus. Karena apa? Itu adalah firman Tuhan. Ayo, kita semuanya mau melihat di dalam Amsal Salomo, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Kakak bacakan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Orang yang berkata jujur, orang yang berkata apa adanya adalah orang yang berbahagia. Orang yang berkata jujur, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar untuk terus belajar berkata jujur. Seperti Ayub, iya kan? Kalian pasti pernah mendengar ceritanya. Ia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan dan manusia. Ketika ia dicobai, ketika ia diuji, ia akhirnya apa yang terjadi?
ia lolos dari ujian itu. Semuanya hartanya habis, anaknya juga meninggal semuanya, sakit seluruh tubuhnya. Terus apa ia meninggalkan Tuhan, ia menghujat Tuhan? Tidak kan? Karena apa? Ia adalah orang yang jujur. Artinya orang yang jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Karena ada Roh Kudus, ada firman. Ketika kita berkata-kata, perkataannya penuh dengan hikmat, perkataannya penuh dengan firman Tuhan. Tidak ada tipu daya, perkataannya apa adanya, lurus di hadapan Tuhan. Ketika ada goncangan, ada masalah, ada apapun. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena ada Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Kakak percaya ketika kalian berkata dengan jujur, berkata seperti firman Tuhan, mengatakan hal yang benar, mengatakan firman Tuhan, Tuhan yang menolong kalian semuanya. Kelihatannya jujur itu merugikan, tapi tidak. Tuhan yang akan mengingat kejujuran. Orang yang selalu berkata jujur ditolong oleh Tuhan. Orang yang berkata jujur hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan semuanya. Ayo, saat ini kita akan berkata semuanya. Aku mau jadi anak yang jujur. Ayo berkata bersama-sama. 2, 3, 4. Aku mau jadi anak jujur. Sekali lagi. Yang kencang. Aku mau jadi anak jujur. Ya. Tepuk tangan semuanya. Wah. Ayo saat ini kita mau nyanyi bergembira. Karena melakukan firman Tuhan itu jangan dengan sedih. Melakukan firman Tuhan harus dengan sukacita. Bersama-sama yuk kita bernyanyi. Saya panggil Kak Ira dengan Kak Yuni. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Aku mau jadi anak jujur. Melakukan kejujuran, melakukan firman Tuhan harus dengan sukacita. Oke? Jangan dengan bersedih hati. Ayo kita belajar melakukan firman Tuhan bersama-sama. Aku mau jadi anak jujur. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Amin. Ya, benar. Aku mau jadi anak jujur, yes. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Amin. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Yes. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Haleluya. Mari
kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Yesus. Buat setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Pagi ini mengajarkan supaya kami belajar menjadi anak yang jujur. Ya Yesus. Memang kadangkala kami merasa rugi. Amin. Memang kami kadangkala ingin mencari sebuah keuntungan di balik ketidakjujuran. Ya Yesus. Terima kasih. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami. Dalam hal apapun, ketika berbicara tentang firman Tuhan, ketika berbicara tentang kebenaran, ketika berbicara tentang kebaikan, kami mau belajar berkata jujur. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami semuanya, anak-anak di GPD Siloh ini, Siloh Kids di tempat ini, Engkau yang menolong mereka semuanya, Roh Kudus yang memimpin mereka semuanya, supaya mereka bisa berkata jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Berikan kemampuan kepada mereka, berikan kebiasaan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi hidup seperti seorang Samuel, di mana kelak mereka itu disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Hidupnya lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hidupnya apa adanya di hadapan Tuhan dan manusia. Mari ya Tuhan, kami ingin menjadi seperti seorang Samuel. Biarlah kehidupannya menjadi inspirasi kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, mengawal setiap kehidupan kami, memimpin kami, supaya kami bisa bersikap dengan benar. Dalam hati dan perkataan kami sama, sesuai firman-Mu. Dalam hati dan perbuatan kami, supaya sama Tuhan dengan apa perintah-Mu. Kami ingin Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkati semuanya anak-anak Siloh Kids maupun orang tua maupun juga kakak-kakak yang saat ini mendampingi mereka. Berkati juga semuanya guru-guru sekolah minggu dari GBD Siloh, para pemain musik semuanya timbul di media. Kami serahkan dalam tangan apa yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang jujur. Engkau yang senantiasa menolong kehidupan kami. Dan kami menyerahkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Roto untuk Sama-sama, firman pagi ini. Mengajari adik-adik dan kakak-kakak di sini untuk jujur, untuk taat. Karena Tuhan itu bisa pakai anak-anak kecil ya Kak. Kalau kita hidupnya jujur ya. Betul sekali Kak Ina. Terima kasih juga buat papa mama di rumah yang sudah dengan setia mendampingi anak-anak terus setiap minggu di ibadah online Siloh Kids. Kita akan bertemu kembali di minggu depan, di jam yang sama, di channel yang sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.